Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, salam jumpa kembali bersama saya, Wastinait Boho, dalam program Bincang Prima bersama RSBP Batam. Nah pemirsa, di edisi Jumat 8 Mei 2026, sore hari ini kita sudah menghadirkan dokter dari Rumah Sakit BP Batam, ada Dr. Fandi Ahmad, SPJP, konsultan FIHA, selaku dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah. Jadi di edisi kali ini pemirsa dan juga sahabat sehat yang ada di rumah, kita akan membahas kelainan listrik di jantung atau aritmia. Ini mungkin agak sedikit awam ya, atau mungkin ada di antara kita yang baru mendengar. Nah, untuk pemirsa semua tetap stay tune di layar kaca Anda dan kita akan ikuti selama 1 jam ke depan. Namun, sebelum kita ngobrol lebih jauh, pemirsa, kita akan berkenalan dulu dengan dokter. Halo dokter, selamat sore dok. Halo, selamat sore. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, kelihatan dari wajahnya. Oke dokter, sebelum kita lanjut ngobrol, boleh disapa dulu sahabat sehat yang ada di rumah? Ya, selamat sore sahabat sehat. Perkenalkan, saya Dr. Fandi Ahmad, saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan aritmia di Rumah Sakit RSBP Batam. Salam kenal. Salam kenal ya pastinya ya, udah kenal ya, dicatat namanya. Ya. Baik, dokter, selama 1 jam kita akan ngobrol-ngobrol tentang kelainan listrik di jantung atau aritmia. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan aritmia ini dok? Mungkin penjelasan singkat dulu begitu untuk sahabat sehat. Ya. Oke, mungkin kalau masyarakat awam ya taunya sakit jantung begitu saja ya. Tapi sebetulnya penyakit jantung tuh ada banyak. Mungkin yang lebih populer itu penyakit jantung koroner ya, atau ada sumbatan nih di pembuluh darahnya. Oh, saya sakit jantung harus dipasang ring ya. Mungkin itu yang paling populer di masyarakat. Ya, betul. Nah, tapi ternyata penyakit jantung itu juga ada subnya ya, yang kekhususan ada gangguan di sistem listrik jantung ya. Nah itu yang kita sebut dengan aritmia atau gangguan irama jantung. Jadi organ tubuh jantung kita itu juga punya listrik ternyata, kayak rumah kita ya. Jadi ada instalasi listriknya, dan kalau instalasi listrik itu dalam tanda kutip korslet begitu, nah itu terjadi gangguan dan itu menyebabkan penyakit yang disebut dengan aritmia atau gangguan irama jantung ya. Nah, gangguan irama jantung itu macam-macam ya. Bisa detak jantung atau irama jantungnya terlalu cepat ya, deg-deg ya, deg-degan gitu ya. Atau terlalu lambat ya. Kadang-kadang pasien bisa sampai pingsan seperti itu, atau tidak beraturan. Nah, jadi itu secara garis besar pembagian dari penyakit irama jantung atau aritmia ini. Gitu. Tapi seberapa penting sih penyakit aritmia ini untuk mungkin masyarakat harus tahu dok? Ya, jadi kita harus ketahui bahwa aritmia ini spektrum gejalanya sangat luas ya. Jadi mulai dari yang tanpa gejala sampai yang menyebabkan kematian mendadak. Ya, jadi seluas itu ya. Gejala yang lainnya bisa berdebar-debar ya. Nah, mungkin Mbak Wasi mungkin pernah berdebar ya, deg-degan gitu ya. Jadi biasanya kayak tadi nih saya mau wawancara begini, sebelum naik aduh berdebar-debar gitu ya, tegang gitu ya. Atau misalnya kita malam-malam sendirian lewat depan kuburan kan berdebar-debar gitu ya. Rasa takut mengakibatkan berdebar jantung. Ada juga yang lagi tanggal tua berdebar-debar gitu, ada juga ya. Nah, itu berdebarannya beda ya dok? Nah,
Tapi apakah semua yang berdebar itu aritmia? Belum tentu. Oke. Ya, jadi keluhannya memang berdebar, tapi tidak semuanya itu aritmia. Jadi aritmia itu adalah keluhan yang berdebar-debar yang tanpa ada penyebab yang jelas diketahui. Ya. Sakit demam itu juga bisa berdebar, tapi belum tentu aritmia, gitu ya. Jadi penyebabnya murni karena ada kelainan di sistem listrik jantungnya, debarannya. Itu yang kalau terlalu cepat ya. Ada juga pasien aritmia ini yang gejalanya pingsan, ya. Nah, jadi ada yang tiba-tiba pitam, pandangan gelap, nggak sadar pingsan. Nah, itu Ya. betul. Nah, ini juga pingsannya juga dibedakan, pingsan karena aritmia atau pingsan misalnya kan sering tuh kalau dulu sekolah ya upacara kepanasan Iya, kena ya. panas kelamaan gitu Kelamaan ya. berdiri pingsan. Tapi apakah itu pasti aritmia? Belum tentu. Belum tentu. Nah, jadi satu gejala aritmia bisa pingsan. Sampai yang paling ekstrim itu tadi meninggal mendadak ya, sudden death gitu. Jadi penyebab kematian yang mendadak itu paling mungkin disebabkan ya karena masalah jantung. Dan penyakit jantung yang paling mungkin menyebabkan kematian mendadak ya aritmia ini. Aritmia. Sebelum seseorang itu meninggal itu pasti melewati suatu aritmia kalau kita rekam itu irama jantungnya begitu. Ya, jadi penting diketahui masyarakat. Jadi sebegitu luasnya. Jadi mulai dari yang nggak ada gejala baru ketahuan setelah medical check up misalnya sampai yang tiba-tiba bisa menyebabkan kematian mendadak gitu. Ya, jadi pengetahuan tentang aritmia ini saya kira sih cukup penting untuk diketahui oleh masyarakat ya. Tapi kan kalau tadi dokter bilang aritmia debar-debar tadi yang sudah dokter jelaskan perbedaan-perbedaannya juga. Nah ini kan biasanya orang kerap punya riwayat lambung, tapi juga kan biasa debar-debar ya dok kalau yang lambung itu punya riwayat lambung. Nah gimana nih cara membedakan gitu dok, debar-debar itu karena memang ada kaitannya dengan lambung, lapar atau aritmia? Ya, kadang-kadang kalau ditanya ada nggak sih dok hubungannya antara lambung dengan aritmia ini? Kalau ditanya itu sama sekali itu dua hal yang berbeda ya. Organnya saja berbeda gitu ya. Jadi tidak ada koneksi secara langsung ya. Tapi mungkin pada saat kita mengalami sensasi tidak nyaman di lambung, misalnya asam lambung meningkat ya. Nah itu mungkin menyebabkan peningkatan saraf simpatis kita ya sehingga kita menyebabkan denyut jantung kita cepat berdebar. Tapi itu bukan primer karena masalah di kelainan listrik jantungnya. Jadi begitu masalah lambungnya tertangani ya, diobati, keluhan aritmianya juga akan hilang dengan sendirinya gitu. Gitu. Oh gitu ya. Soalnya agak sulit juga membedakan ya dok. Ya, jadi kadang-kadang gejala mirip-mirip ya antara jantung dan lambung. Lambung. Oke, nah kemudian menurut pengalaman dokter sendiri nih sejauh ini aritmia di Indonesia dan mungkin lebih spesifiknya di Batam dok. Seberapa banyak dok pasien yang mungkin pernah dokter tangani juga? Ya, kasusnya cukup banyak ya. Mungkin karena ada dokter ahli aritmianya, jadi tiba-tiba tuh kasusnya jadi banyak ya, jadi ketahuan ya aritmia jadi semua terdeteksi gitu. Dan saya yakin angka sebenarnya pasti lebih banyak lagi. Ya itu tadi karena saya bilang ya, karena bisa tanpa gejala ya, karena nggak periksa jadi nggak tahu gitu ya. Saya yakin jumlahnya pasti lebih banyak lagi yang belum terdeteksi gitu ya. Jadi memang itu alangkah pentingnya kita melakukan deteksi dini untuk terhadap penyakit aritmia ini. Bisa secara mandiri maupun periksa ke layanan kesehatan. Ya, tahu nggak cara periksa secara mandiri deteksi dininya aritmia? Mungkin dokter perlu sampaikan juga nih ke sahabat. Sampaikan juga nih ke bilangnya apa nih? Sahabat sehat Batam TV ya. Oke. Ya, jadi sahabat sehat mungkin kadang-kadang, aduh dok, saya nih tadi dokter bilang kan nggak ada bisa tanpa gejala, tapi bisa nggak kita di rumah mendeteksi ya, saya ini ada aritmia atau tidak ya. Jadi ada campaign atau kampanye namanya Menari. Menari itu ada singkatan, kepanjangan adalah meraba nadi sendiri. Nah itu adalah
pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun di rumah untuk deteksi awal dia ada aritmia atau tidak. Jadi caranya gimana? Caranya adalah jadi ini pergelangan ya, pergelangan tangan kita yang sejajar dengan ibu jari ya di sini. Lalu dengan 3 jari kita raba begini dengan 3 jari ya. Tidak usah ditekan terlalu kuat. Ya, gentle saja tekannya. Lalu rasakan. Nah di situ ada detakan. Merasa nggak Mbak? Agak susah ya. Nanti mungkin sambil tiduran di rumah ya sambil coba ngerasain ya, sambil ngerasain. Kalau nggak ada bahaya tuh, nggak ada nadi, pasiennya udah pasti meninggal ya. Nah jadi dirasakan ya nadinya pertama lihat keteraturannya. Dia Ya. gini dok. Ada. Nah kalau teratur itu detaknya itu akan dirasakan seperti begini. Tek, iya. Antara tek yang satu dengan satunya lagi itu teratur ya. Tapi kalau nggak teratur bunyinya bisa tek tek tertek tek tertek tek tertek tek. Nah gitu ya, itu aritmia, gangguan iramanya jadi irama dangdut gitu ya. Nah tapi kalau teratur itu reguler dia. Nah lalu setelah kita nilai keteraturannya, nilai juga frekuensinya. Jadi normalnya nadi itu kan 60 sampai 100 kali dalam 1 menit. Dikatakan terlalu lambat kalau di bawah 60, dikatakan terlalu cepat kalau di atas 100. Nah, jadi biasanya kita sambil raba kita lihat jarum jam. Lalu kita hitung tuh. Biasanya dalam semenit tuh berapa kali, atau kalau mau cepat dalam 15 detik, terus nanti kita kalikan 4 gitu. Itu berapa kali dalam 1 menit detak jantung itu teraba. Nah, jadi kalau ini kok cepat banget nih, ya, atau sebaliknya misalnya kok lambat sekali, kayaknya saya harus ke dokter Fandi, ke RSBP nih kayaknya gitu. Jadi bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Oke, gitu. Tapi ngomong-ngomong ini jadi salah satu gejala umum nggak nih dok? Apa tuh? Kalau ketika kita mengecek sendiri ya? Meraba nadi sendiri. Oke, meraba nadi sendiri, kemudian ini ada detaknya tidak normal nih dari seperti biasanya. Apakah itu gejala umum aritmia atau seperti apa dok? Iya, jadi kalau kita rasakan itu tidak teratur, kita harus curiga, jangan-jangan saya ada aritmia nih, kok ada kayak irama yang tiba-tiba muncul lebih dulu dibanding detak yang waktunya seharusnya muncul gitu. Oh jangan-jangan saya aritmia nih. Nah jadi kalau gitu kita harus pastikan ya. Belum tentu juga sih, makanya itu kan pemeriksaan awal di rumah ya. Jadi kita harus pastikan dengan pemeriksaan yang lebih akurat lagi, yang lebih objektif lagi, yaitu dengan ya ke rumah sakit. Datang Paling ke dokter. sederhana di EKG, di rekam jantung gitu untuk memastikannya. Nah, kemudian tadi dokter bilang gejala-gejala tersebut ada di antara kita yang menyadari, contoh mungkin dia berdebar dulu perlahan-perlahan kemudian lebih kencang lagi, dan itu akan membuat kita bertanya-tanya dan mencari tahu begitu ya. Nah, selain itu ada pasien juga yang mungkin tidak merasakan gejala, tiba-tiba begitu ya sampai di rumah sakit udah divonis seperti itu. Itu gimana dok? Ya, jadi tadi kan kalau berdebar tadi saya sempat singgung ya bahwa debaran yang kencang atau denyut nadi yang cepat karena aritmia itu biasanya kita tidak jelas penyebabnya apa. Misalnya kita olahraga ya, lari gitu ya, itu denyut jantung jadi kencang tuh normal karena itu kompensasi tubuh kita. Ya, untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh, karena kita kan lagi ibaratnya lagi exercise, lagi olahraga ya, tubuh tuh butuh lebih banyak asupan oksigen, sehingga kompensasinya adalah nadinya itu dicepatkan normal. Begitu kita istirahat, recovery ya, berlahan nadi atau denyut jantung akan normal. Nah itu adalah suatu yang normal. Begitu juga misalnya kita sakit demam ya, nadinya jadi cepat, itu kompensasi tubuh juga. Nah, tapi kalau nggak ngapa-ngapain ya, lagi diem-diem, lagi tidur-tiduran, tiba-tiba kencang sendiri, nah itu harus tanda tanya besar tuh. Kenapa nih gitu kan?
yang normalnya harus di bawah 100 kenapa sampai 200 nih. Nah, taunya dari menari tadi kan kok ini tek 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 tek. Nah, itu kan akan apa kerasa gitu. Nah, pada saat itu terjadi ya kita harus curiga ini adalah suatu aritmia atau tidak. Nah, ada juga yang santai aja nggak ada gejala ya, tadi Mbak bilang nggak ada gejala tiba-tiba ke rumah sakit divonis ya bisa aja. Mungkin dia ngerasanya baik-baik aja, tapi begitu direkam jantung, wah ini Tidak baik-baik gambaran rekam gitu ya? jantungnya tidak baik-baik saja dan harus dilakukan penata-laksanaan selanjutnya untuk aritmianya gitu. Oke dokter. Nah kemudian bagi orang yang mungkin baru beberapa menit melakukan aktivitas, katakanlah itu bukan olahraga tapi aktivitas normal, tapi cepat lelah, cepat itu tersendat begitu ya nafasnya. Apakah itu juga termasuk gejala aritmia atau itu lain? Gitu? Agak Tapi mirip aktivitas soalnya. kan? Aktivitas. Ya, jadi itu biasanya orang yang jarang olahraga secara aktif gitu ya. Jadi biasanya untuk melakukan aktivitas yang sedikit saja berat dia nggak bisa mengkompensate tubuhnya gitu. Nah, jadi biasanya cepat berdebar gitu, baru nyapu sedikit aja udah ngos-ngosan. Iya. Nah, biasanya tuh memang begitu biasanya pada orang-orang yang memang tidak rutin berolahraga. Tapi biasanya orang yang rutin berolahraga, aktivitas apapun nadinya nggak gampang naik dia gitu ya. Tapi ada juga penyakit-penyakit jantung tertentu ya, misalnya pembengkakan jantung atau gagal jantung yang orang aktivitas sedikit aja udah berdebar lelah itu juga bisa juga. Ya, jadi banyak penyebabnya gitu. Cepat capek, cepat lelah atau cepat sekali berdebar untuk melakukan aktivitas yang ringan. Nah, itu baiknya ya kita harus check up gitu. Ini kenapa? Ada masalah atau tidak gitu di jantungnya. Di jantungnya. Nah, kemudian kalau bicara tentang pasien yang mungkin udah melakukan check up dan sudah mengetahui dia ternyata ada aritmia gitu ya, sakit aritmia. Nah, apakah setelahnya itu dia akan kerap merasakan nyeri di bagian dada atau sesekali aja atau seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau aritmia biasanya jarang keluhannya nyeri dada ya. Biasa kalau nyeri dada itu penyakit jantung koroner tadi yang ada sumbatan di pembuluh darah. Nah, kalau aritmia ini kan penyakit gangguan listrik jantung, irama jantung. Biasanya paling sering keluhannya itu tadi berdebar, pingsan, atau yang sampai meninggal mendadak gitu ya. Nyeri dada bisa ada orang ngeluh nyeri dada karena nggak nyaman biasanya. Bukan nyeri sih, tapi lebih ke discomfort ya, chest discomfort. Jadi dadanya terasa nggak enak karena ada misalnya irama jantung tambahan. Jadi itu yang menyebabkan sensasi disebutnya nyeri dada oleh pasien gitu. Tapi bukan nyeri dada yang kayak ditindih beban berat, terus sampai keringat dingin yang tembus ke punggung yang khas untuk penyakit jantung koroner atau sumbatan di pembuluh darah koroner gitu. Oke, baik dokter ya. Oke dok, kemudian tadi dokter sudah menjelaskan sebagian besar juga menjadi gejalanya. Tapi sebenarnya pertanyaannya gejala utama dari aritmia ini sebenarnya apa sih dok? Nah tadi dokter juga sudah menggambarkan perbedaan aritmia dan juga penyakit jantung jenis yang lainnya begitu ya dok. Penyebab utamanya itu sebenarnya apa dok? Apa penyebab utama atau gejala utama? Gejala utama dan juga penyebab utama begitu ya untuk seseorang tuh ternyata punya penyakit aritmia. Tapi kita tahan dulu dokter, boleh? Kita tahan dulu ya. Biar dokter istirahat, kita akan kembali setelah yang satu ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di Bincang Prima.
Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Prima, masih bersama Dr. Fandi. Kita lanjutkan obrolan kita, dokter. Tadi pertanyaan saya, apa penyebab utama terjadinya gangguan listrik begitu, aritmia pada seseorang? Jadi aritmia itu sebetulnya ada banyak ya. Jadi tidak hanya satu macam gangguan listrik itu saja, tapi ada banyak jenis-jenis aritmianya. Dan tiap-tiap dari jenis aritmia itu juga penyebabnya beda-beda, ya. Ada satu jenis aritmia yang memang dari lahir memang begitu. Jadi tadi kan ada masalah di listriknya, ya. Jadi memang dari lahir itu sistem listriknya udah ada kelainan, gitu, sehingga itu yang menyebabkan dia pada saat dia bertumbuh besar, dewasa, baru muncul keluhannya, aritmianya gitu ya. Ada yang memang dari lahir begitu ya. Ada jenis-jenis aritmia yang lainnya yang disebabkan karena misalnya faktor hipertensi, darah tinggi bisa bikin aritmia ya. Lalu ada karena pengaruh usia ya, semakin usianya semakin tua muncul aritmia. Dulu waktu muda nggak ada. Itu bisa karena faktor degeneratif kalau kita bilangnya ya, atau seiring dengan penambahan usia ya. Ada juga penyakit aritmia yang disebabkan karena sumbatan di pembuluh darah jantungnya bisa bikin aritmia juga gitu ya. Tadi hipertensi udah ya, lalu bisa juga karena ada penyakit katup jantung bisa bikin irama jantungnya nggak teratur juga, bikin aritmia. Nah itu bisa juga gitu. Jadi penyebabnya banyak sih ya, mulai dari yang tidak diketahui memang dari lahir udah ada begitu ya, sampai yang memang ada yang bisa dicegah misalnya ya. Misalnya karena penyebab hipertensi kan kita bisa cegah dengan pola hidup sehat, pola makan yang sehat seperti itu ya. Atau misalnya karena penyakit jantung koroner dari sumbatan itu sama juga, itu terkait dengan lifestyle gitu ya. Nah itu bisa dicegah. Jadi kalau ditanya penyebab, ya tergantung dari jenis aritmianya tuh yang mana. Yang mana gitu. ya? Banyak ya setelah didengar ini. Oke. Berarti yang dari lahir tadi tuh kenapa baru bisa ketahuan tuh di pas sudah besar? Apakah pada saat lahir tuh kenapa belum di ini? Jadi kalau misalnya orang kelainan bawaan misalnya, contohnya taruhlah misalnya bibir sumbing gitu ya. Itu kan dari lahir udah ada dan kelihatan ya. Misalnya orang bisa ngelihat tuh dokter, oh ini ada kelainan nih gitu. Sehingga kita bisa tahu. Begitu saat dia lahir kita udah langsung bisa tahu dan tangani gitu ya. Nah, kalau aritmia itu kan listrik jantung di dalam ya. Jadi kita kalau nggak ada gejala ya, nggak ada keluhan, bayinya, anaknya sehat, tumbuhnya kuat, tentu kita nggak akan periksa gitu dan nggak akan kelihatan karena listrik jantung itu kan di dalam, nggak kelihatan kasat mata gini ya kalau nggak ada keluhan. Nah jadi ada yang dia memang dari lahir ada sistem instalasi listriknya memang beda dengan yang normalnya, baru dia umur dewasa baru bisa gejala, biasanya karena ada pencetusnya
ya. Oke. Misalnya dia ada aritmia irama tambahan yang bikin dia jadi ini aritmianya, akhirnya jadi berdebar semacam itu ya. Nah, karena ada aritmia itu kalau nggak muncul, dia kita rekam jantung pun bisa normal-normal aja ya. Tapi ada juga sih sebagian aritmia yang waktu lahir kita rekam jantung memang misalnya terlalu lambat nih, dari lahir irama jantung sudah terlalu lambat, bisa juga kedeteksi. Kalau memang ada gejala ya, dan misalnya kok ini bayi baru lahir biasanya nadinya di atas ratusan nih, tapi kok cuma 50, 60 gitu ya nadinya. Nah itu kita harus curiga nih, jangan-jangan nih ada penyakit jantung aritmia yang dari lahir ya. Ya beberapa saat yang lalu pernah tuh ada bayi lahir nadinya lambat, akhirnya kita pasang alat pacu jantung Ya. pada bayi gitu. Tapi pada bayi memang ada alat pacu khusus dok Ada, ya untuk memacu. dipasang alat pacu jantung untuk meningkatkan nadinya itu. Oke. Karena dia dari lahir udah dikasih tuh listriknya, baterainya lemah gitu ibaratnya. Jadi nadinya tuh cuma lambat sekali di bawah yang normalnya. Mungkin dia lahir duluan sebelum baterainya full kali ya dok. Iya. Oke, baik dokter. Kemudian kalau untuk orang yang tadi dokter juga bilang ada faktor usia juga dan juga hipertensi begitu ya. Untuk faktor usia sendiri nih, mungkin kapan tuh di usia berapa kira-kira biasanya orang itu akan mulai merasakan ada sedikit gangguan begitu di listrik jantung? Biasanya penyakit listrik jantung atau aritmia yang terkait dengan usia itu biasanya untuk kelompok aritmia yang denyut nadi lambat biasanya ya. Denyut nadi lambat itu biasanya dijumpai pada pasien yang udah lanjut usia. Biasanya paling sering itu di atas 60 tahunan ya. Jadi biasanya umur 60, 70 gitu ya. Kalau misalnya dan gejalanya biasanya pingsan, jatuh gitu ya. Tiba-tiba ya dok? Iya, tanpa sebab ya. Jadi biasanya orang tua apalagi ya, itu kan sering tiba-tiba jatuh gitu ya. Pitam, pusing, jatuh gitu. Pingsan. Nah, itu kita harus cari tahu kenapa penyebabnya nih. Penyebab dia jatuh, pingsan sih bisa banyak macam-macam. Tapi salah satu yang harus kita rule out, harus kita singkirkan adalah ini aritmia atau tidak. Biasanya yaitu kita rekam jantung ya. Kalau misalnya dari rekaman jantung ternyata irama jantungnya lambat, ya berarti kemungkinan besar penyebab pingsannya karena irama jantung yang lambat itu. Nah itu biasanya kita periksa lalu kita anjurkan untuk melakukan pemasangan pacu jantung pada kelompok pasien seperti itu. Oke. Untuk alat pacu jantung itu hanya membantu sementara atau sifatnya seperti apa dok? Enggak, itu permanen. Permanen ditanam ya, itu operasi ringan, operasi kecil. Jadi lewat pembuluh darah di dada bagian atas ini ya, dimasukkan kabel pacu sampai ke dalam jantung. Nanti dari ujung kabelnya disambungkan oleh baterai kecil yang ditanam di bawah kulit di sini nanti. Ya, jadi kan itu irama jantungnya lambat tuh karena baterainya lemah ya. Karena baterainya lemah jadi harus diganti dengan baterai buatan yang dari luar gitu ya. Jadi itu ditanam ya sehingga nadinya bisa dijaga dalam rate tertentu yang bisa menyebabkan dia tidak ada keluhan pingsan lagi gitu. Berarti ini untuk seperti menyangga begitu ya dia selama gitu ya, tapi ya jadi ya itu menggantikan baterai alami jantungnya gitu. Biasanya umurnya 10 tahun, 15 tahun nanti kalau habis baterainya kita harus ganti lagi. Sifatnya berarti sementara ya, nanti ada ganti lagi, ada waktu tertentu untuk ganti lagi gitu ya? Baterainya aja diganti, tapi kabelnya itu permanen, kita nggak bisa cabut-cabut lagi sih biasanya. Kalau udah lama tertanam di situ, kita nggak bisa cabut itu gitu. Oke dok, nah kemudian ada satu lagi pertanyaan dari sahabat sehat di luar sana yang tadi kita kutip di segmen 1. Titipan pertanyaannya adalah apakah merokok itu kan sering juga tuh mengakibatkan dada tuh agak sesak begitu ya dok? Apakah ini ada kaitannya juga dengan aritmia atau murni itu paru-paru dan lain-lain?
Apakah simpelnya gini berarti pertanyaannya, apakah merokok bisa menyebabkan aritmia, gitu Aritmia, ya? benar. Oke, jadi kita harus sepakati dulu di awal bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan, gitu ya, karena dia di bungkus rokoknya aja udah dibilang kan bisa menyebabkan kanker, penyakit jantung, impoten dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kita harus sepakat itu bahwa merokok memang itu tidak baik untuk kesehatan, gitu ya. Nah, dan penyakit jantung yang paling sering yang dikaitkan atau diasosiasikan dengan rokok adalah penyakit jantung koroner ya atau sumbatan, karena itu adalah salah satu faktor risiko dari penyakit jantung koroner yaitu merokok, begitu ya. Nah, tapi kalau secara langsung dengan aritmia ya sebenarnya itu tidak ada kaitannya secara langsung ya menyebabkan aritmia ini ya. Tapi kalau kaitannya misalnya dia merokok menyebabkan sumbatan di koroner, lalu karena ada sumbatan bikin aritmia ya akhirnya juga berhubungan juga kan gitu ya. Jadi kalau penyebab direct secara langsung sih enggak ada. Tapi kalau misalnya dia menyebabkan kelainan masalah di koroner, lalu dia menyebabkan aritmia, nah itu bisa. Nah ini mungkin pertanyaannya agak sedikit mirip ya dengan pertanyaan minum kopi itu menyebabkan aritmia enggak? Ya ini para coffee lover tuh bertanya-tanya nih, kadang-kadang dok saya minum kopi langsung berdebar-debar gitu ya, ini aritmia atau bukan ya? Atau juga misalnya pasien aritmia saya ya yang habis lakukan tindakan bertanya, saya masih bisa minum kopi nggak dok gitu. Nah itu pertanyaan yang sering sekali disampaikan oleh pasien gitu. Jadi kalau ditanya kopi itu sebetulnya tidak menyebabkan aritmia ya, tapi kopi itu bisa menyebabkan denyut jantung jadi cepat. Jadi cepat. Nah denyut jantung yang cepat itu tidak mesti aritmia ya. Salah satu gejala aritmia memang denyut jantung cepat, tapi tidak semua denyut jantung yang cepat itu aritmia gitu ya. Jadi begitu efek kopi di tubuh itu hilang atau berkurang, perlahan-lahan denyut jantung juga akan menurun. Normal tapi dia tidak mencetuskan jadi penyakit aritmia gitu atau gangguan irama jantung. Jadi ya silahkan lanjutkan minum kopi ya, asal kopi yang sehat ya, mungkin yang less sugar gitu ya, dan nggak usah dicampur-campur yang lain-lainnya. Kopi hitam black gitu udah baik sih sebenarnya. Justru beberapa penelitian mengatakan bahwa efek kopi terhadap penyakit jantung itu baik, efeknya protektif gitu. Tapi ini dalam tanda kutip kopi hitam ya dok? Iya, nggak pakai gula, nggak pakai susu gitu ya. Kopi pahit berarti? Iya. Oke, dokter selanjutnya, apakah stres dan juga kurang tidur itu dapat memicu aritmia atau tidak? Stres dan ini pertanyaan dari ini juga. Ya dari sahabat netizen, dari sahabat sehat ya. Banyak curhat ya. Ini kayaknya memang mengalami nih. Mengalami, oke. Jadi stres dan kurang tidur apakah menyebabkan aritmia? Jawabannya tidak, mitos ya. Jadi kalau memang dia ada aritmia ya aritmia aja gitu. Mau dia hidupnya sebahagia apapun ya tanpa stres, terus dia cukup tidur, misalnya dia ada sakit aritmia ya akan kambuh aja itu aritmia ya. Jadi tidak ada hubungannya. Untuk mencetuskan aritmia juga tidak gitu. Misalnya aritmia kan tadi dokter bilang hilang timbul, kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak gitu. Bisa mencetuskan nggak kecapean, stres, banyak pikiran, kurang tidur, langsung aritmia muncul gitu. Tadi kan dari kecil ada tapi nggak muncul, bisa itu nggak munculin. Ketika dewasa? Nggak juga, nggak berhubungan gitu ya. Oke. Nah, kemudian dokter sejauh ini mungkin dalam penanganan dokter sendiri atau dari Rumah Sakit RSPP Batam sudah sekian yang ditangani ya dok, itu didominasi dari kalangan usia berapa nih? Apakah anak kecil, anak-anak, dewasa atau seperti apa? Ya bervariasi ya, jadi aritmia ini bisa mulai dari bayi yang tadi sempat saya singgung juga sampai yang usia lanjut ya, 80, 90 itu juga ada. Yang muda 20, 30 ya, 40, 50 banyak, jadi bervariasi ya. Mungkin kalau penyakit jantung koroner ya, mungkin paling banyak di atas 40, 50 gitu ya. Walaupun ada juga sih 23 persentasenya sedikit, tapi kalau aritmia itu cukup berimbang sih antar segala macam usia. Karena itu tadi aritmia ini kan kelompok besar ya. Seperti saya bilang, jenis-jenis aritmia itu ada banyak. Ada aritmia yang memang banyaknya di
usia lanjut. Ada aritmia yang adanya di usia dewasa muda gitu ya, 20-30 gitu. Tapi yang dokter tangani sejauh ini didominasi dari kalangan usia berapa nih dok? Justru yang terbanyak di umur 30-40 kali ya. Masih muda ya? Saya nggak pernah bikin data secara ini berdasarkan usia sih, tapi kayaknya sih di usia muda sih, nggak yang di atas 40-50, justru di middle age itu yang banyak kayaknya. Baik, dokter. Nah kemudian apakah penggunaan gadget dan juga radiasi ini memiliki pengaruh terhadap jantung dok? Jantung atau aritmia? Jantung. Iya, aritmia. Penggunaan gadget dan radiasi. Gadget, ya jawabannya tidak ada yang secara langsung. Oke. Ya, apalagi untuk aritmia ya. Jadi kalau penyakit jantung koroner itu kan lebih ya masalah pola hidup ya, makanan, olahraga ya. Kalau aritmia sendiri itu tadi saya bilang tidak ada yang penyebabnya ya karena gadget itu enggak sih. Oke, nah dokter barusan menyinggung tentang gaya hidup, pola makan begitu ya dokter. Mungkin juga bisa disampaikan juga kepada sahabat sehat, pola hidup dan gaya hidup seperti apa nih yang mungkin harus kita terapkan untuk menjaga jantung kita ya dok ya? Oke, secara umum ya, nggak cuma aritmia ya. Ya jadi kita biasakan dengan pola hidup sehat ya, mulai dari rajin. Sebenarnya ada slogan dari Kemenkes ya, dan juga dari Perhimpunan Dokter Jantung untuk pola hidup sehat itu seperti apa ya. Biasanya itu dengan slogan sehat gitu ya. Jadi atau cerdik ya. Cerdik bisa dengan seimbangkan gizi ya, lalu hindari merokok ya, lalu awasi tekanan darah, lalu rajin aktivitas fisik ya, lalu kelola stres ya. Memang stres itu juga tidak berhubungan secara langsung tapi dia kalau kita kelola dia juga bisa menyebabkan dan meningkatkan kualitas hidup gitu. Jadi ya begitu ya. Jadi ada slogannya sehat ya, seimbangkan gizi, enyahkan asap rokok, hindari stres, awasi tekanan darah, dan teratur olahraga. Teratur olahraga itu harus imbang betul-betul ya dok, supaya jantung kita tetap sehat. Nah kemudian mungkin dok, dari yang dokter jelaskan tadi ada gejala debar jantung yang lambat dan lebih cepat begitu. Kalau kita kelaskan nih dokter, yang mana nih yang paling berbahaya? Apakah ketika jantung kita lebih cepat, debarannya lebih cepat atau lebih lambat dok? Yang paling berbahaya itu yang mana dok? Ya sebenarnya tidak ada yang lebih berbahaya antar satu lainnya, ya dua-duanya berbahaya ya. Jadi kalau jantung terlalu lambat ya akibatnya bisa menyebabkan penurunan curah jantung ya, dan itu akan menyebabkan keluhan misalnya henti jantung, sesak nafas seperti itu ya. Begitu juga lambat menurunkan curah jantung juga gitu ya, bisa menyebabkan pingsan, tidak sadarkan diri, bahkan sampai kematian juga ya. Jadi dua-duanya itu sama-sama bisa menyebabkan gangguan pada sistem kardiovaskular kita gitu. Jadi dua-duanya cukup berbahaya, bisa mengancam nyawa dan harus diatasi dua-duanya. Oke, dua-duanya berbahaya, harus diatasi. Iya. Artinya semua aritmia mengancam nyawa dok? Tidak semuanya. Tidak semua. Oke. Jadi ada aritmia yang sifatnya hanya mengganggu kualitas hidup, misalnya debar-debar. Jadi dia nggak bikin sampai meninggal sih, tapi itu nggak nyaman gitu, atau bisa membuat gagal jantung ke depannya gitu. Jadi tapi ada sebagian aritmia yang bisa mengancam nyawa juga gitu. Tapi kan tadi pertanyaannya yang berbahaya kan, dua-duanya bisa berbahaya, baik yang lambat atau cepat. Yang cepat, dua-duanya berbahaya dan harus segera diatasi, pemeriksaan lebih dulu begitu ya dok? Iya. Oke. Dokter, nah kemudian apakah aritmia bisa dipulihkan secara total atau tidak?
Kita tahan dulu dok. Oke. Ditahan dulu. Kita akan kembali pemirsa setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Bincang Prima dan kita sudah menuju ke segmen terakhir dalam obrolan kita selama 1 jam di edisi kali ini. Oke dokter, balik lagi ke obrolan kita tadi. Apakah bisa disembuhkan penyakit aritmia ini dok? Jawabannya bisa banget. Bisa banget, jangan khawatir sahabat sehat ya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya. Dan untuk proses menyembuhkan begitu ya untuk pasien-pasien penderita aritmia ini, langkah-langkah tindakan medisnya seperti apa nih? Dari langkah awal seperti apa? Oke, jadi tadi kan kita udah ajarin ya gimana cara mendeteksi dini secara mandiri di rumah. Nah, jadi kalau sahabat sehat sekalian ada mengalami keluhan tadi ya, gejala kok berdebar-debar, ada jantungnya kok cepat ini ya, atau misalnya kok saya sering pingsan dok gitu ya. Kok saya raba, tadi dokter Fandi nyuruh raba kok nggak teratur nadinya. Nah, kalau sahabat sehat sekalian ada yang mengalami keluhan seperti itu ya, nah ini bisa langsung berobat ya ke dokter ya, ke layanan kesehatan terdekat dan minta direkam jantung. Itu yang paling gampang, sederhana. Di puskesmas saya rasa sih ada ya rekam jantung. Di klinik pun seharusnya beberapa klinik ada. Maksud saya nggak harus ke dokter jantung langsung gitu ya. Tapi kalau mau langsung ke dokter jantung ya juga nggak apa-apa. Nah, nanti di dokter jantung akan dilakukan pemeriksaan rekaman jantung sehingga nanti itu untuk memastikan
apakah ada aritmia atau tidak. Nah, rekaman jantung itu pun juga ada yang saat itu dilakukan, ada juga yang lebih lama, 24 jam. Jadi rekam jantungnya dibawa pulang. Kadang-kadang kan kita pas saat ke dokter dicek normal, karena saat itu memang lagi nggak muncul aritmianya ya. Oh, gitu, Tapi ya. begitu kita bawa pulang, kita aktivitas kayak biasa di rumah gitu ya, direkam ternyata baru kelihatan tuh aritmianya. Nah jadi mungkin pada beberapa kasus butuh pemeriksaan rekam jantung yang sifatnya lebih lama gitu ya. Nah jadi itu salah satu modalitas yang bisa dilakukan untuk mendeteksi aritmia yang sederhana ya. Nah kalau misalnya pemeriksaan lain ada banyak ya, misalnya misalnya pingsan, kita bisa melakukan tilt table test namanya, jadi tes meja jungkit namanya. Jadi pasien tuh ditaruh di meja, terus diberdirikan, terus nanti dikasih obat. Ada serangkaian prosedur untuk mendeteksi ini sinkop atau pingsannya karena aritmia atau tidak gitu ya. Nah ada juga pemeriksaan yang lain-lain juga untuk mengetahui kelistrikan jantung ya. Biasanya itu pemeriksaannya kita masukkan kabel lewat pembuluh darah di paha sampai ke jantung, nanti kabelnya masuk ke dalam jantung, nanti kabelnya itu akan bekerja ya dengan manuver-manuver tertentu untuk mendeteksi ini sistem listrik jantungnya baik atau ada kelainan gitu. Nah, atau baterai listriknya misalnya lemah gitu, itu akan terlihat. Nah itu bisa dilakukan, namanya tindakannya electrophysiology study namanya. Dan itu bisa dilakukan di RSBP. Ya. Oke, silakan langsung datang dan temui Dokter Fandi ya, Dok. Ya. Oke, nah kemudian untuk tahapan tindakan dari medis itu sendiri, apakah sakit atau tidak? Biasanya kita udah Ya. fokus ke situ ya, sakit atau tidak? Sakit atau tidak ya. Jadi itu diberikan anestesi lokal ya, obat bius lokal, dan kalaupun sakit itu sakit yang masih bisa ditoleransi lah gitu ya, bukan sakit yang gimana-gimana sekali. Dan kalau pasien dalam selama tindakan ada kesakitan, biasanya kita berikan obat anti nyeri biasanya. Ya. Nah, setelah melewati tahapan tersebut, dokter, si pasien itu baru bisa beraktivitas normal itu kapan, Dok? Butuh berapa Setelah hari tindakan. atau iya? Oke, mungkin sebelum ke situ saya nambahkan lagi. Tadi kan pemeriksaan untuk mendeteksi ya. Nah, sekarang kalau dari pemeriksaan tadi, Dok, ternyata pasiennya tegak nih diagnosis aritmia. Lalu harus diapakan tindakannya? Tindakannya namanya ablasi. Ya. Jadi misalnya keluhan berdebar, lalu dilakukan serangkaian pemeriksaan, ternyata oh memang dia ada aritmia. Ya tindakannya namanya ablasi. Ablasi itu ya sama kayak tadi ya, lewat pembuluh darah di paha, lalu nanti dimasukkan kabel kecil sampai ke jantung. Nanti kalau kabelnya kan akan mencari tuh ya lokasi yang korsletnya di mana ibaratnya gitu ya. Nanti di titik tersebut, dari ujung kabel tersebut akan dipanaskan, diberikan energi radiofrekuensi ya. Jadi kayak disolder begitu jantungnya. Sehingga untuk menghilangkan fokus aritmianya itu. Jadi kalau itu hilang, rusak gitu ya jaringannya, ya aritmianya juga akan hilang gitu. Oke. Itu namanya ablasi untuk menyembuhkan. Kalau itu selesai sembuh, kabelnya dikeluarkan lagi dan pasien nggak perlu minum obat. Jadi bisa sembuh sempurna, nggak akan muncul aritmia lagi. Angka kekambuhan di bawah 5%. Jadi 95% orang tuh berhasil dan nggak mengalami keluhan aritmia lagi. Yaitu yang untuk denyut jantung yang cepat ya. Itu tindakannya ada ablasi itu tadi. Dan di RSBP juga sudah kita lakukan. Di RSBP ada rumah sakit pertama di Kepulauan Riau yang melakukan tindakan ablasi tersebut. Ya. Berarti tindakan ablasi yang kita sebut bisa paling efektif ya, Dok, untuk penanganan? Ya, itu solusi untuk penanganan aritmia yang jenis lambat. Yang cepat. Yang cepat. Kalau yang lambat itu tadi pasang alpacu jantung. Tadi kan saya udah singgung ya, yang lewat sini masuk itu untuk irama jantung yang lambat. Tapi kalau yang cepat itu biasanya atau yang tidak beraturan nadinya, nah itu kita tata laksananya adalah dengan ablasi. Ablasi. Ya. Oke. Baik.
Nah, kemudian dokter setelah pasien melewati tahapan-tahapan tersebut, apakah sudah boleh kembali berolahraga nih? Ini katakanlah pasien yang mungkin suka berolahraga ya sebelumnya, Dok. Bisa. Ya, kalau udah diablasi misalnya apa boleh olahraga lagi? Boleh, ya, boleh dan biasanya tindakan besoknya udah bisa pulang. Ya, jadi kalau nggak ada keluhan, justru kan jantungnya jadi lebih bagus, udah diperbaiki. Justru dia bisa lebih olahraga, ya. Bahkan ada atlet sepak bola ya, atau sepak bola dari Denmark itu waktu Piala Eropa 2020 itu pernah dengar nggak beritanya? Jadi dia pada saat main pertandingan tiba-tiba dia jatuh pingsan, nggak sadar, henti jantung ya, ditolong, dipompa jantungnya dan dia bisa hidup lagi. Ternyata dia mengalami suatu aritmia yang mengancam nyawa ya. Dan akhirnya dia dipasang pacu jantung yang sekaligus bisa untuk kejut listrik dari dalam jantung. Dan sampai sekarang dia sehat dan bisa main bola lagi, jadi atlet lagi. Padahal waktu itu dia pernah sampai henti jantung, kalau nggak tolong cepat dia mungkin udah lewat kali gitu ya. Balik lagi normal ya, Dok? Normal dan bisa aktivitas jadi atlet lagi walaupun dengan alat pacu jantung ya. Oke, Dok. Kemudian ada sebutan pemeriksaan EKG. Apa itu pemeriksaan EKG dan seperti apa fungsinya untuk penyakit tersebut? Ya, EKG yang tadi saya sebut yang rekam jantung tadi. Jantung. Jadi itu wajib ya untuk elektrokardiografi itu adalah rekam jantung, itu adalah itu adalah pemeriksaan yang wajib dan sederhana yang pertama kali harus dilakukan. Begitu pasien ada keluhan yang mengarah ke aritmia, dokter dimanapun pasti melakukan EKG dulu sebelum melakukan periksa-periksa yang lebih canggih lainnya. Dan itu ada di mana-mana, di puskesmas, di klinik. EKG atau rekam jantung bahasa ininya. Oke, dokter, kita balik lagi ke proses tindakan medis ablasi tadi ya, Dok. Nah, setelah itu mungkin dokter apakah pasien mungkin masih kontrol begitu ya selama beberapa waktu begitu atau seperti apa? Tergantung jenis aritmianya. Untuk aritmia tertentu yang setelah ablasi dia langsung sembuh, itu biasanya setelah tindakan kontrol sekali, setelah itu udah nggak perlu kontrol lagi. Ya. Kecuali aritmia yang setelah tindakan dia masih harus di-maintain dengan obat. Yaitu ada beberapa yang harus minum obat pengencer atau apa dulu. Nah itu harus minum obat, nanti kita pantau berapa saat, kalau udah nggak ada keluhan ya bisa nggak kontrol lagi sih. Tapi setelah itu dokter, berapa persen nih persentasinya untuk balik lagi, kambuh lagi begitu? Di bawah 5%. Di bawah 5%, kecil sekali berarti ya dokter? Artinya dari 100 orang itu 95 orang tuh nggak kambuh lagi. Ya. Oke. Nah dokter, ini sahabat sehat yang ada di rumah yang sudah menonton kita nih hampir 1 jam ya dokter obrolan kita. Mungkin kita juga perlu ngasih tahu ke sahabat sehat semua, pemirsa Bincang Prima, layanan apa saja yang bisa diberikan oleh Rumah Sakit BP Batam. Ya, layanan untuk aritmia. Jadi kita di RSBP Batam ya memang ada poli khusus aritmia ya. Jadi di sana kita melakukan serangkaian pemeriksaan mulai dari mendiagnosis aritmia ini ya. Mulai dari yang sederhana tadi EKG, lalu ada EKG 24 jam, ada Holter monitoring ya. Lalu ada tilt table test untuk mendiagnosis pingsan ya. Dan juga kita mempunyai layanan yang lebih invasif yaitu dengan elektrofisiologi dan ablasi tadi. Ya, untuk menangani penyakit aritmia untuk tipe yang denyut jantung cepat dan tidak beraturan. Ya, jadi kita yang pertama di Kepri yang mempunyai alat tersebut dan sudah banyak pasien-pasien yang kita tolong dengan pemeriksaan dan tata laksana ablasi tersebut ya. Dan juga kita juga sudah bisa melakukan pemasangan alat pacu jantung permanen ya. Pada pasien-pasien aritmia yang tipe jantung lambat gitu ya, dan itu sudah kita lakukan ya. Dan juga kita juga berapa tahun yang lalu kita pernah melakukan pemasangan ICD namanya. Jadi ada pasien yang mengalami salah satu penyakit aritmia namanya Brugada syndrome. Sindroma Brugada ya. Sindroma Brugada itu adalah penyakit aritmia yang bisa menyebabkan henti jantung mendadak.
ya, henti jantung mendadak karena dia bisa menyebabkan aritmia yang ganas gitu, aritmia malignan. Nah, pada pasien dengan Brugada syndrome itu, solusinya dia adalah harus dipasang alat kejut listrik. Biasanya kan kejut listrik dari luar kan. Ya. Nah, ini kita pasang alat kejut listrik dari dalam. Ya, Oke. jadi karena si pasien dengan Brugada tersebut dia kapanpun bisa mengalami henti jantung, ya, kapanpun bisa mengalami serangan lah gitu ibaratnya. Nah, dan itu harus segera dikejut listrik. Tapi kan alat kejut listrik itu kita nggak bisa punya di rumah. Ya, ya. Kalau punya pun mungkin orang awam nggak bisa makainya. Betul. Jadi harus ke rumah sakit dulu, harus panggil medis dulu gitu Ya, kan. ya, ya. Nah, jadi ada alat namanya ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator kepanjangannya. Jadi itu adalah alat kejut listrik yang ditanam di dalam jantung. Ya, jadi dia begitu pasien mengalami aritmia yang berbahaya itu, dia langsung ngejut listrik dan bikin iramanya normal Normal lagi. lagi. Dia itu standby lah di dalam Oke. tubuhnya. Dan itu udah pernah kita lakukan pemasangan ICD itu terhadap salah satu pasien kita di Batam ini, dan alhamdulillah berhasil dan lancar gitu ya. Dan jadi pasiennya udah nggak was-was lagi nih kapan dia muncul Bakal itu, muncul jadi lagi. dia ada asuransinya lah, dia bisa ngejut listrik sendiri gitu. Tapi untuk ini kan beda ya dok ya, biasa yang kita tahu itu dari luar ya dok. Kalau Iya. untuk alat kejut listrik yang dipasang di dalam ini bertahan berapa lama dan tingkat keamanan seperti apa nih dok? Ya itu cukup aman ya, sama kayak alat pacu jantung, ditanam juga ke dalam jantung lalu disambungkan oleh baterainya dan itu seumur hidup. Seumur hidup juga. Jadi ditanam, baterainya aja paling yang harus kita evaluasi ya, biasanya umurnya sekitar 10 sampai 15 tahun. Jadi nanti kalau udah habis baterainya ya kita harus ganti itu baterai pacu, baterai yang alat ICD-nya itu ya, dan itu bertahan seumur hidup. Seumur hidup. Ya jangan dibayangkan kejut listrik yang kayak Srikantut ditaruh di dalam, itu enggak, bentuknya beda gitu. Oke, Tapi beda ya. mekanismenya dia bisa membuat kejutan listrik Oke. gitu. Siap. Baik dokter. Nah Ya. dokter mungkin tadi sudah dokter jelaskan di segmen 1 dan 2, lanjut lagi di segmen Ya. 3. Ini mungkin diperjelas dan dipertegas lagi nih mengapa deteksi dini aritmia sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Karena tidak semuanya aritmia itu bisa bahaya banget gitu ya dok. Ya, jadi aritmia ini adalah penyakit yang mungkin bagi orang awam masih asing ya. Karena taunya sakit jantung aja gitu ya, dan paling sering itu sakit jantung sumbatan, Iya. pasang ring gitu ya. Tapi ada satu jenis penyakit jantung yang namanya aritmia yang nggak kalah berbahayanya dibanding penyakit jantung lainnya. Karena aritmia ini ya bisa, yang berbahaya bisa sampai menyebabkan kematian jantung mendadak ya. Dan sialnya lagi, kadangkala ini tidak bergejala ya, dari lahir sebenarnya sudah ada tapi dia karena nggak ada gejala, jadi kita nggak tahu gitu kalau kita ada aritmia. Tiba-tiba begitu bergejala langsung menyebabkan henti jantung mendadak gitu ya. Nah jadi untuk tipe yang seperti itu sangat penting deteksi dini ya. Jadi kalau yang gejala mungkin lebih gampang ya kita ya, oh ada gejala nih debar atau pingsan gitu, sehingga kita bisa cepat ke dokter, kita periksa, oh ini aritmia lalu ditangani. Nah yang sialnya dan berbahaya itu adalah kalau yang dia tidak ada gejala. Begitu ada gejala langsung yang parah gitu. Nah makanya pentingnya medical check up. Betul. Deteksi dini, paling tidak seumur hidup pernah lah direkam jantung. Untuk dilihat ada nggak gangguan irama jantung yang tidak tampak dari luar, begitu direkam jantung, oh baru ketahuan ada aritmia. Nah, jadi sarannya seperti itu. Jadi rutin makan medical check up. Terus satu lagi, kalau di keluarga kita ada keluarga yang riwayat jantung. riwayat meninggal mendadak usia muda ya, misalnya, oh saya punya nih dulu misalnya bapak saya meninggal umur 40 tahun gitu. Sakitnya nggak tahu karena apa, nggak jelas, tiba-tiba dikatakan meninggal. Bukan sakit yang lama apa, bukan kecelakaan, bukan apa, tapi tiba-tiba meninggal. Nah, itu kita harus waspada nih ya. Jangan-jangan keturunan-keturunannya juga bisa
mendapatkan penyakit yang sama atau aritmia itu. Jadi riwayat kematian jantung mendadak pada keluarga, nah itu juga anak-anaknya itu harus dicek juga ya, apakah mengalami ada aritmia atau tidak. Berarti berpotensi begitu ya, Dok? Iya, pada jenis aritmia tertentu ya, tidak siap. semua aritmia. Baik. Nah, ada jenis aritmia yang gitu. Contohnya seperti yang Brugada tadi. Nah, itu bisa diturunkan. Oke. Baik, dokter. Ya. Jika ada satu kebiasaan yang harus mulai kita ubah untuk menjaga jantung, menurut dokter apa itu? Kebiasaan yang harus diubah. Yang harus kita ubah untuk menjaga jantung nih, kebiasaan buruk begitu ya? Kebiasaan buruk. Yang terkait aritmia atau jantung secara keseluruhan? Aritmia mungkin spesifik, kita bahas aritmia hari. Ya, kalau kebiasaan buruk apa ya? Kalau untuk jantung secara keseluruhan, nomor satu pasti saya akan bilang merokok ya, karena jelas merokok itu untuk jantung berbahaya ya. Tapi kalau yang berhubungan dengan aritmia secara langsung mungkin apa ya? Mungkin kebiasaan menyepelekan keluhan atau gejala ya. Jadi mungkin saya ingin mengencourage sahabat sehat semua untuk lebih menyayangi tubuh, menyayangi diri sendiri ya, dengan cara mengenali diri sendirilah gitu ya. Bagian dari kita menyayangi tubuh dan menyayangi diri kan ada kenal dengan diri. Kenal diri itu nggak cuma kenal sifat dan lain, tapi kenalin tubuh kita ini sebenarnya kalau dia ada sesuatu yang bermasalah, pasti dia ada sinyal, pasti ada alarm ya, pasti menunjukkan gejala lah sekecil apapun. Jadi coba kembali ke dalam diri sendiri dan kenali nih, ini tubuh saya ini lagi nggak baik-baik aja nih, dia ngirim sinyal nih, ngirim alarm nih kalau ada sesuatu yang nggak beres gitu. Nah itu coba masing-masing dari kita mengenali ke dalam ya. Kadang-kadang kita udah mengabaikan, cuek aja gitu ya, sibuk dalam pekerjaan dan lain-lain, jadi sekecil apapun itu sinyal yang dikirimkan oleh tubuh kita diabaikan gitu. Padahal itu adalah clue yang sangat penting ya, untuk kita mendeteksi awal kelainan termasuk aritmia ini, sehingga kalau cepat kita deteksi kita bisa melakukan tindakan dan tata laksana yang lebih awal sehingga nanti outcome-nya menjadi lebih baik gitu. Baik dokter. Ya. Selain itu ada pesan penting lainnya mungkin dari dokter untuk sahabat sehat, Dok? Ya mungkin pesan penting ya itu tadi ya, jaga diri, mengenali diri, lalu rajin melakukan medical check up untuk mendeteksi dini awal, dan ya mungkin ke RSBP kali ya untuk memeriksakan lebih lanjut ya, karena di RSBP kita poli jantung itu lengkap ya layanannya. Saya bisa bilang kita adalah salah satu rumah sakit di Kepri dan di Batam ini yang mempunyai subspesialis jantung yang relatif lengkap ya dibanding rumah sakit yang lainnya. Jadi spesialis jantung itu nggak cuma jantung aja, tapi dia juga ada sub-subnya ya. Lagi, di RSBP kita ada subspesialis untuk intervensi koroner ya, yang pasang ring dan lain-lain ya. Lalu ada subspesialis intensif ya, perawatan intensif di ICU ya. Lalu ada subspesialis untuk penyakit jantung anak dan kelainan jantung bawaan gitu, dan juga subspesialis tentunya aritmia ya yang kita bahas tadi. Jadi ya ya beruntung kita punya layanan seperti itu di Batam ini, jadi kan nggak jauh-jauh lagi ya untuk keluar kota atau ke negara lain gitu, karena kita udah punya fasilitas dan juga punya tenaga SDM-nya. Oke dokter, ini kapan nih kita datang nih, jam berapa jam operasionalnya dokter, mungkin juga bisa disampaikan ke sahabat sehat? Jam siapa? Saya? Jam operasional RSBP Batam sendiri untuk layanan dok. Oh kalau layanan kita 24 jam emergency ya, jadi kalau misalnya sahabat sehat sekalian yang mengalami keluhan yang sifatnya emergency, ya itu nggak usah tunggu ke poliklinik lagi ya, langsung saja datang ke UGD atau ke emergency yang buka 24 jam. Nah di situ akan ditangani oleh tim dokter kita yang udah berpengalaman, nanti ditangani, nanti kita arahkan ini memang kasusnya emergency atau tidak ya. Tapi kalau misalnya yang sifatnya tidak emergency
ya sahabat sehat bisa datang ke poliklinik RSBP ya, hari Senin sampai Sabtu itu di jam kerja lah ya, dari jam 9 mungkin sampai jam sore, kita ada poli sore juga ya. Dan di situ mungkin bisa dilihat di website-nya RSBP atau di IG-nya ya, jadwal dokter-dokternya, sehingga sahabat sehat sekalian bisa datang ke sana. Oke. Tidak terasa kita sudah sampai di 1 jam ya dokter obrolan kita. Kayaknya kita masih ada waktu lagi nanti berjumpa mungkin ya. Baik, untuk pemirsa dan juga sahabat sehat di rumah yang sudah nonton sejak tadi selama 1 jam bersama kami, Batam TV dan juga RSBP Batam, ada Dr. Fandi. Semoga apa yang sudah kita bahas dan disampaikan oleh dokter ini bisa memberikan manfaat dan juga pastinya informasi penting untuk pemirsa yang ada di rumah. Bagi pemirsa yang mungkin merasa ada sedikit gejala sesuai dengan yang kita bahas tadi ya, jantung ya dok ya, mungkin bisa langsung datang aja temui dokter Fandi di Rumah Sakit BP Batam. Baik dokter, kita mungkin terima kasih. Ya, terima kasih banyak dokter sudah hadir langsung di studio Batam, dan kita kasih dulu tanda jantung kita ya dokter. Nah, ada 1 kalimat mungkin untuk closing statement kita dokter. Oke, mungkin sambil begini kali kita ya. Iya, sambil begini kali. Oke, mungkin ada sedikit jargon ya di kalangan dokter jantung ya, yaitu sayangi jantung Anda demi jantung hati Anda. Yes, sayangi jantung Anda demi jantung hati Anda. Baik, terima kasih pemirsa. Akhirnya saya Ratu Wastinait Boho bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Jantung Batam yang terus bertumbuh, kami hadir membawa harapan baru. Rumah Sakit Prima, tempat sehat bermula. ASBP Batam melayani sepenuh jiwa. Dari pagi hingga malam, siap sedia tanpa lelah, melayani dengan tulus demi senyum bahagia. RSBP Batam, prima di setiap langkah, profesional dan responsif, inovasi nyata, mahir dan akurat, solusi untuk semua bersama RSBP Batam. Sehat jadi cita dengan teknologi, layanan terdepan, kami hadir cepat, sahabat kesehatan. Tak sekadar merawat, kami ingin lebih, memberi arti di setiap detik hidup ini. Dari hati kami melayani, semangat takkan pernah mati. Bersama kita melangkah pasti menuju Batam yang sehat dan mandiri. RSBP Batam, prima di setiap langkah, profesional dan responsif, inovasi nyata, mahir dan Batam TV, inspirasi Kepri.